Pulung gantung mengincar orang-orang yang pikirannya kalut. Dan jangan salah, pulung itu mengincar seseorang tidak hanya sehari dua hari, tapi berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Mereka, pulung gantung itu, selalu mempengaruhi terus-menerus targetnya. Begitu lengah terkena bujukannya, maka berhasillah target yang diincarnya. Korban sudah tergantung dan tandanya di bawahnya pas tempat orang menggantung itu. Kalau digali pasti ada gelu, yaitu bulatan tanah. Biasanya gelu itu berjumlah 3 buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Tragedi kemanusiaan pulung gantung di Gunung Kidul hingga kini masih misteri. Belum terkuak, benarkah ada pulung gantung? Alim ulama perlu memberi penjelasan. Gunung Kidul, mitos pulung gantung di gunung sampai saat ini keberadaannya masih menjadi momok yang menakutkan oleh sebagian masyarakat luas. Pulung gantung dipercaya berbentuk seperti cahaya kemerah-merahan yang menakutkan dan selalu memakan korban manusia. Kasus pulung gantung di Gunung Kidul banyak diberitakan, banyak media massa karena dikaitkan dengan sosok Banaspati. Apa sebenarnya mitos pulung gantung tersebut? Memang ada pro dan kontra tentang keberadaan pulung gantung ini, sehingga mengundang perhatian oleh sebagian kaum muda yang telah modern. Kaum muda menolaknya atau tidak mempercayai keberadaan pulung gantung tersebut. Mereka menganggap hanyalah sebuah tahayul belaka. Berbeda dengan golongan sesepuh, spiritualis, atau pengikut ajaran yang mempercayai keberadaan pulung yang dianggap mengerikan tersebut. Namun demikian, tak banyak tokoh spiritual, budaya, apalagi masyarakat awam yang bisa menggambarkan dengan jelas wujud pulung gantung itu. Hanya tradisi lisan yang turun-temurunlah yang menyebut bahwa pulung gantung itu berupa cahaya seperti meteor yang jatuh ke bumi, berwarna merah menyala seperti api. Seperti yang diceritakan sesepuh Gunung Kidul, Mbah Kyai Sokbo, tokoh spiritual asli Gunung Kidul ini mengatakan kalau
keberadaan pulung gantung itu sebenarnya memang ada. Dilihat dari kacamatanya, pulung gantung itu mengincar orang-orang yang pikirannya kalut, banyak tekanan pikiran, stres, dan sering melamun tidak karuan. Juga yang pikirannya kosong dan yang jelas mencari orang-orang yang imannya lemah. Apalagi muda-mudi saat ini, banyak yang mereka memiliki iman yang lemah dan sering berpikiran kosong, sehingga sangat memungkinkan menjadi mangsa dari pulung gantung. Yang jelas, pulung itu mengincar orang-orang yang ada hubungannya dengan pikiran dan orang yang imannya lemah, tutur Kiai Sobo. Dan jangan salah, lanjutnya, pulung itu mengincar seseorang tidak hanya sehari dua hari, tetapi berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Mereka, pulung gantung itu, selalu mempengaruhi terus-menerus targetnya. Begitu target lengah terkena bujukannya, maka berhasillah target yang diincarnya. Korban sudah tergantung dan tandanya di bawahnya. Pas tempat orang menggantung diri itu, kalau digali pasti ada gelu. Gelu adalah bulatan dari tanah yang biasanya digunakan untuk bantalan mayit. Biasa digunakan pada waktu menguburkan mayit. Gelu itu biasanya berjumlah 3 di bawah orang yang menggantung diri itu. Kalau lengah terkena bujukannya, maka berhasillah target yang diincarnya. Korban sudah tergantung dan di bawahnya, kalau digali pasti ada gelunya 3 biji. Jelasnya menurut Kiai Sobo. Target selanjutnya bisa dilihat dari menghadapnya orang menggantung. Kalau menggantungnya menghadap ke selatan, korban berikutnya biasanya di sebelah selatan dari korban sekarang, pungkasnya. Cerita Kiai Sobo mungkin ada benarnya. Kalau dilihat dari banyaknya gantung diri di wilayah Gunung Kidul, fenomena itu ibarat gunung es. Setiap tahun selalu terjadi kasus bunuh diri, depresi, sakit menahun, pikiran kosong, dan faktor ekonomi menjadi motif paling dominan yang mendorong seseorang mengakhiri hidup. Dan semua itu tidak lepas dari pikiran dan keimanan seseorang yang masih lemah. Apalagi di bulan-bulan politik seperti bulan ini, pasti ada caleg-caleg yang gagal, yang akan mengakhiri hidupnya karena depresi tidak bisa mengembalikan uang kampanyenya. Walaupun sudah terkena incaran pulung gantung, kalau iman seseorang itu kuat, maka insya Allah akan selamat dari godaan pulung atau setan tersebut. Makanya, mari kita mendekatkan diri kepada Yang Kuasa, agar senantiasa terus berdoa, berzikir, agar selamat dari gangguan-gangguan makhluk astral. Seperti cerita Tugino, warga Ngelipar. Ia setengah percaya, sebagian tidak kalau mitos pulung gantung itu ada. Hebohlah masyarakat sekitar, sehingga
semua tali termasuk bengkung dan kain pajang atau jari milik orang tua kentut diumpetin atau disembunyikan sama tetangga terdekat, mengantisipasi supaya yang tidak diinginkan bisa terjadi. Memang waktu itu ibu saya bilang setiap sendiri di rumah perasaannya itu pengennya gantung diri, dan tempatnya pun dikatakan kelihatannya di sini enak, kata Tugino menceritakan kata-kata ibunya waktu itu. Tetapi karena ibu saya itu sholatnya kuat, maka kadang perasaan itu dilawan. Kadang kalau perasaan itu muncul, perasaan akan gantung diri, ibu saya berteriak, "Tidak mau, tidak mau, aku tidak mau mati dengan cara seperti itu." Masih kata Tugino menceritakan kata ibunya. Karena saya khawatir dengan kondisi ibu saya, lanjut Tugino, maka saya mengundang orang pintar supaya rumah dan pekarangan saya disyarati. Menurut orang pintar itu, memang ada burung gantung yang berada di atas rumah orang tua saya itu, berupa tali melingkar yang ditunggui dua makhluk hitam yang menjaga tali tersebut. Mungkin itu yang dinamakan burung gantung, tetapi persisnya saya juga tidak tahu. Itu kata orang pintar tersebut. Tetapi memang aneh, setelah disyarati orang pintar tersebut, ibu saya kembali normal lagi, tidak punya perasaan untuk gantung diri. Sampai akhir hayatnya ibu saya, perasaan itu tidak muncul lagi, pungkasnya. Sampai sekarang, polemik mitos burung gantung masih menjadi perdebatan antara yang pro dan kontra. Sementara itu, menurut Iwayan Suwena, saat ujian terbuka program doktor di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada di Bulak Sumur, Yogyakarta, baru-baru ini mengatakan bahwa tindakan bunuh diri di Gunung Kidul merupakan tragedi kemanusiaan yang penyebabnya masih menjadi sebuah misteri. Menurut Suwena, seringkali tindakan bunuh diri dikaitkan dengan hal-hal bersifat mistis, yaitu mitos burung gantung. Maraknya kasus bunuh diri sebagai akibat pelaku bunuh diri terkena atau kejatuhan burung gantung. Adanya mitos burung gantung ini melegitimasi tindakan bunuh diri masyarakat di Gunung Kidul. Oleh sebab itu, yang perlu diperkuat dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi yang imannya lemah, minim penghasilan, atau banyak kasus rumah tangga, maka jalan yang paling tepat adalah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berusaha untuk mempertebal iman melalui majelis-majelis taklim dan siraman rohani. Dengan demikian, godaan setan yang terkutuk bisa sirna. Tentu pula, fenomena ini juga menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah, bagaimana mencari solusi agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Kasus bunuh diri, gantung diri akan menurun apabila akar permasalahannya terbuka. Seperti apabila berkaitan dengan ekonomi, maka pemerintah harus membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan yang luas sehingga pemikiran nganggur, banyak ngerumpi, atau tak mendapat akses informasi yang jelas bisa menjadi salah satu menurunkan burung gantung.
Sementara itu, dari sisi kacamata agama, maka alim ulama dan tokoh masyarakat juga perlu andil untuk memperjelas agar isu-isu bulung gantung yang ditakuti dan menyesatkan serta meresahkan bisa diminimalisir, sehingga kematian manusia sesuai takdir dan wajar. Mitos bulung gantung kerap dipercaya sebagai penyebab kejadian bunuh diri. Keberadaan mitos bulung gantung sebagai penyebab bunuh diri tidak lepas dari cerita mitos keberadaan gelu. Mitos gelu sendiri diyakini ada di setiap kasus gantung diri. Gelu dapat ditemukan tepat di bawah mayat atau jasad yang tergantung. Namun proses penggalian tanah untuk mencari juga harus ada syaratnya. Menurut para sesepuh atau pemuka adat masyarakat setempat, syarat pertama pencarian gelu adalah dibacakan doa-doa oleh pemuka adat. Lalu proses penggalian harus dilakukan langsung sebelum korban gantung diri diturunkan. Tujuannya agar gelu yang dicari bisa ditemukan. Namun juga tidak sedikit orang melakukan penggalian dengan posisi korban sudah ditemukan. Alhasil gelu yang dicari tidak ada. Terkadang gelu yang didapat jumlahnya tidak ada 3, melainkan ada yang dapat 1 atau 2 gelu saja. Pencarian gelu di bawah mayat yang tergantung dipercaya dapat mencegah terjadinya kejadian gantung diri di masa yang akan datang. Konon, sebagian masyarakat percaya gelu dapat mengusir makhluk yang menjelma menjadi bulung gantung. Makhluk yang dimaksud memiliki wujud seperti manusia yang berkulit hitam, membusuk, dengan darah menetes dari lubang hidung dan telinga. Sosok seram inilah yang dipercaya menjaga tali yang biasa digunakan para korban gantung diri. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.